Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugraha, NPM 2019 1011 5372. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya Polri dalam pencegahan dan pemutusan rantai COVID-19 oleh dosen Rahman Amin, SH, MH. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi ini, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan dalam konteks inilah. Selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Selanjutnya, fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana istilah ini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Dan yang kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui maklumat Kapolri nomor maklumat /2/3/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti street crime, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan cyber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar Operasi Kontingensi Amanusa II 2020. Satgas ini memiliki beberapa subsatgas. Yang pertama, Subsatgas Pidana Umum yang bertugas menindak kejahatan konvensional, yaitu pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan. Dan yang kedua, Subsatgas Ekonomi
yang bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri atau APD, dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau izin edar. Dan yang ketiga, Subsatgas Cyber yang melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.